Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pada sesi coaching hari ini, perkenalkan, saya Pak Al selaku observer, Bapak Sigit Pamungkas selaku coach, dan Ibu Asih selaku coach. Ada 3 tahapan kegiatan coaching kita hari ini, yaitu yang pertama pra supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca percakapan. Yang pertama, kegiatan pra supervisi, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coach Bapak Sigit. Yang pertama adalah tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat coaching nanti. Baik, terima kasih Pak Al. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kaitannya dengan proses coaching nanti, yaitu yang pertama, yaitu nanti pada kegiatan coaching kaitannya dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Ya. Baik Pak Sigit, jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah disebutkan tadi, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik oleh Pak Sigit akan dikembangkan untuk coaching kita hari ini? Baik Pak Al, untuk kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan, yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak Al. Baik, Pak Sigit. Oke, indikator apa dari ketetapan tujuan itu nanti, tujuan pengembangan yang diinginkan melalui pertanyaan yang berbobot tadi? Ya, jadi saya nanti Pak Al sebagai coach ingin bisa mengarahkan Bu Asih untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan kemudian saya juga akan mengarahkan Bu Asih untuk menyusun strategi-strategi baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Begitu Pak Al? Ya, baik Pak Sigit. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sigit dan Ibu Asih untuk coaching hari ini. Silakan. Bisa dimulai Pak Sigit? Ya, Bu Asih, monggo silahkan. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Bu Asih. Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Pak Sigit. Saya boleh ya minta bantuannya ya? Boleh kali Bu. Begini Pak Sigit, saya itu kok ini ya merasa bingung gitu. Bingung harus mulai dari yang mana gitu. Kenapa mesti bingung Bu Asih? Coba Bu Asih ceritakan apa yang Bu Asih rasakan sekarang. Iya, gini Pak Sigit. Saya tuh apa ya bingung gitu terkait dengan salah satu murid di kelas saya Pak Sigit.
Kenapa Bu Asih kok masih bingung dengan muridnya Bu Asih? Coba diceritakan lebih lanjut. Begini Pak, saya tuh gimana ya, murid saya tuh cenderung pendiam gitu. Dan apa ya, selain pendiam itu juga penyendiri di kelas. Walaupun saya sudah mencoba untuk melakukan pendekatan dan melakukan berbagai cara supaya dia mau secara aktif berinteraksi dengan saya dan dengan teman-temannya, tetapi apa ya, seperti tidak ada perubahan begitu Pak. Nah itu Pak yang membuat saya bingung. Oh, jadi itu berkaitan dengan murid tersebut. Nah, dari pembicaraan kita nanti, Bu Asih, apa sih tujuannya kita ini membicarakan itu? Begini Pak Sigit, saya itu ingin apa ya, eh, nanti tuh bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini Pak. Oh iya Bu Asih, mudah-mudahan dari kegiatan sharing hari ini dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang Bu Asih hadapi. Ya, eh, begini Pak, bisa saya mulai ya Pak ya, curhatnya ya Pak ya. Ya, silahkan Bu Asih. Ini Pak, dengan kondisi murid saya yang seperti itu tadi, saya itu khawatir Pak, dia memiliki beban psikologis atau mungkin ada suatu hal yang sulit diungkapkan. Padahal eh, apa ya, dalam kesehariannya itu dia mampu sebenarnya mengikuti pembelajaran. Oh iya iya Bu, saya tahu perasaannya Bu Asih jika memiliki murid yang seperti itu. Tapi Bu Asih tidak perlu risau atau galau istilahnya Bu Asih, karena itu yang namanya setiap kelas atau setiap guru pasti punya permasalahan dengan anak didiknya. Karena setiap anak kita tahu juga memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, dari permasalahan yang Bu Asih hadapi ini, apakah Bu Asih sudah mencoba dalam artian mengidentifikasi atau mencari tahu apa sih penyebabnya atau kenapa si anak tersebut bisa seperti itu? Mungkin komunikasi dengan orang tua atau dengan temannya atau dengan rekan sejawat yang dulu pernah mengampu atau mengajar si anak tersebut. Baik Pak Sigit, begini, saya itu sebenarnya sudah mencoba melakukan pendekatan, bertanya kenapa dia seperti itu, kemudian eh, anak tersebut hanya menjawab, tidak apa-apa Bu, saya merasa nyaman saja seperti ini. Nah, kemudian saya juga sudah menjelaskan kepada anak ini bahwa seharusnya kita itu sebagai makhluk sosial juga harus bersosialisasi dengan teman-teman yang lain gitu. Kemudian saya juga sudah minta anak ini untuk bergabung dalam kelompok belajar dia. Eh, Dia mau, tetapi ketika pembelajaran selesai ya dia kembali lagi Pak seperti itu, pendiam dan penyendiri seperti itu Pak Sigit. Sebetulnya saya tahu Bu Asih juga sudah melakukan istilahnya sharing atau bertanya dengan anak atau itu anaknya ataupun dengan teman. Nah, yang saya tanyakan Bu, apa sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak orang tua Bu dengan kaitannya dengan permasalahan ini? Sudah Pak Sigit, saya sudah berkomunikasi. Ibunya bicara mengatakan bahwa memang anak ini merupakan apa ya, kayak tipe-tipe anak pendiam gitu. Tetapi ketika akan tidur itu eh, anak ini bisa bercerita Pak pada saya. Biasanya kan kami kalau mau tidur itu sering bercerita seperti itu. Dan
dia juga cerita banyak hal di sekolahnya ya, tentang apa yang terjadi di sekolahnya seperti itu. Kemudian saya juga sudah berbicara dengan teman-teman di kelas, dan saya juga sudah itu tadi berusaha bertanya-tanya kepada teman-temannya begitu. Namun saya belum mendapatkan jawabannya, Pak Sigit. Oh, ya ya. Sebetulnya juga luar biasa. Saya apresiasi apa yang Bu Asih lakukan. Apakah Bu Asih juga ini kaitannya dengan istilahnya langkah atau strategi yang dilakukan oleh Bu Asih ini? Kira-kira Bu Asih dapatkah mencari strategi lain atau menambah kekuatan dalam Bu Asih untuk menyelesaikan permasalahan yang Bu Asih hadapi? Iya, ini Pak, saya juga sudah memberikan sebenarnya kayak apresiasi seperti itu berupa reward ketika dia akan mau itu bersosialisasi dengan teman-temannya, Pak Sigit. Oh iya iya, berarti Bu Asih sebetulnya sudah itu tadi ya, melakukan pendekatan secara pribadi, kemudian menanyakan kepada orang tua, dan bahkan Bu Asih juga sudah berusaha memberikan reward atau apresiasi ketika si anak itu mencoba bersosialisasi dengan temannya. Nah, ketika melaksanakan itu tadi, apa sih kendala Bu Asih dalam langkah-langkah yang telah Bu Asih lakukan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut? Kendalanya begini Pak Sigit, sebenarnya anak ini tuh mau melakukan apa yang saya minta itu mau, tetapi setelah itu ya itu tadi Pak Sigit, kembali lagi ke dirinya yang pendiam, terus menyendiri lagi seperti itu. Nah, kendalanya ya itu Pak. Terus bagaimana caranya supaya dia lebih lama lagi untuk dapat bersosialisasi dengan teman-temannya, itu yang belum saya dapatkan. Karena dia sepertinya itu merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Apapun yang dia lakukan itu ya sendiri seperti itu. Mungkin Pak Sigit bisa berbagi cerita atau punya pengalaman yang bisa dibagikan ke saya begitu? Bagaimana? Baik Bu Asih, tadi kalau istilahnya kendala yang dihadapi oleh Bu Asih ketika si anak tadi sudah jenengan arahkan untuk istilahnya bersosialisasi, ya si anak itu tadi mau ya. Kemudian, tapi setelah dalam artian setelah melaksanakan arahan dari Bu Asih, terus kembali ke ranah yang menurut si anak tersebut nyaman begitu ya. Jadi kembali menyendiri lagi. Betul. Nah, berarti Bu Asih mungkin minta saran dari saya atau berbagi cerita yang dari saya atau pengalaman saya. Kalau kebetulan dari saya begini Bu Asih, coba ini mungkin nanti bisa dipraktikkan untuk mencari solusi dari yang permasalahan Bu Asih ini. Ketika kalau saya di kelas saya menerapkan seperti ini. Jadi Bu Asih bisa menerapkan atau melakukan pendekatan secara psikologis kepada si anak tersebut tentang melakukan pendekatan psikologis namun dalam bentuk yang klasikal. Contohnya, setiap saat mungkin Bu Asih bisa dalam artian mengkampanyekan atau menggembor-gemborkan istilahnya bahwa kita itu dalam satu kelas itu adalah sebuah keluarga. Seperti ketika anak-anak di rumah dengan ayahnya, ibunya, atau adik atau kakaknya, si anak tersebut kita terapkan dengan teman-temannya, dengan bapak atau ibu guru. Kita juga menerapkan bahwa kita ini sebagai bu guru di kelas, ini adalah pengganti orang tuamu di rumah.
Dan bahkan tadi Bu Asih kan juga bercerita kalau di rumah si anak ini terbuka, ya cerita dengan si ibunya, begitu kan? Nah, Betul. mungkin pendekatan itu namun secara klasikal, setiap saat, ayo anak-anak bahwa kita ini sebuah keluarga, kita melaksanakan piket bersama, atau mungkin kalau di sekolah Bu Asih ini, dengan hal-hal sepele misalnya, ada program membawa bekal makanan ke sekolah, Ibu? Iya, setiap hari Jumat, Pak, karena setelah senam bersama biasanya kita makan bersama. Nah itu mungkin bisa diterapkan Ibu. Ketika anak-anak membawa bekal itu, nanti diajak misalnya tidak duduk di bangku, tapi coba di depan kelas atau di teras seperti itu, kita duduk bersama sila. Seperti kalau filosofi orang Jawa kan begini Bu, ketika kita duduk sila bersama, istilahnya posisinya kan semua sama. Jadi bahwa itu melakukan pendekatan secara psikologis ke anak, bahwa posisi kita itu sama. Jadi mungkin juga bisa bertukar lauk ketika anak-anak membawa. Jadi si A membawa tempe, si B membawa telur, nanti saling berbagi. Nah, mungkin dari hal-hal sepele itu tadi bisa jadi sedikit mengubah mindset si anak tersebut. Bahwa, oh iya, posisi kita di kelas ini kan sama. Jadi, ya kita bisa nanti saling rukun, saling berbagi. Mungkin itu masukan yang bisa mungkin jadi referensi untuk Bu Asih, bisa diterapkan untuk membantu mengatasi permasalahan yang Bu Asih hadapi. Begitu Bu Asih? Baik, Pak Sigit. Nah, dari rencana yang tadi Bu Asih, sebenarnya saya acungi jempol atau sudah saya berikan apresiasi bahwa Bu Asih sudah melakukan banyak hal atau melakukan strategi atau mencoba beberapa hal untuk mengatasi permasalahan yang Bu Asih sendiri hadapi. Sekarang saya mau tanya Bu Asih, menurut Bu Asih ada tidak strategi yang lain yang bisa Bu Asih terapkan untuk mengatasi permasalahan yang sebelumnya strategi yang Bu Asih lakukan ini kan istilahnya belum berhasil atau belum sukses secara maksimal, begitu Bu Asih? Iya, ada Pak Sigit. Ini saya tuh ingin melakukan kunjungan ke rumah seperti itu, karena saya ingin lebih mengenal anak ini bagaimana kesehariannya di rumah seperti itu, Pak Sigit. Wah, itu juga saya rasa tepat sekali hal yang Bu Asih lakukan. Karena yang namanya pendidikan anak kan istilahnya ada sinergi atau kolaborasi antara di sekolah dan juga di rumah. Kalau tadi Bu Asih menyampaikan komunikasinya baru lewat WA, sekedar WA atau telepon. Nah, mungkin itu juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang Bu Asih hadapi ketika bisa bersinergi dengan orang tua dengan melakukan kunjungan ke rumah si anak tersebut. Baik Bu Asih, kalau begitu langkah apa saja yang bisa Bu Asih lakukan atau komitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, menurut saya ini Pak Sigit, untuk mengatasi masalah tersebut yang akan saya lakukan yaitu saya perlu lebih memantau perkembangan anak tersebut dan mencoba lagi berkomunikasi dengan guru-guru lainnya. Kemudian saya juga akan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan anak tersebut dan apa ya, dari saran Pak Sigit tadi saya akan menciptakan suasana kelas yang seperti keluarga, seperti itu Pak Sigit, dari segi psikologinya. Gitu Pak Sigit. Wah, luar biasa Bu Asih ini. Jadi sudah melakukan beberapa hal, kemudian ditambah dengan komitmen yang ingin Bu Asih lakukan ini, saya yakin
jika dilakukan dengan intensif, dilakukan dengan maksimal, insya Allah permasalahan yang Bu Asih hadapi ini akan menemukan solusinya. Dan si anak tadi bisa kembali berbaur dengan teman-temannya. Begitu Bu Asih. Jih, Pak Sigit, terima kasih tadi sudah mendengarkan curhatan saya dan berbagi pengalaman tadi sehingga saya bisa ini ya menentukan langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya tadi. Begitu Pak Sigit, terima kasih banyak. Iya Bu Asih, sama-sama. Saya juga banyak belajar dari sharing cerita ini tadi, supaya nanti ketika mungkin saya mengalami permasalahan yang sama di kelas saya juga bisa melakukan strategi-strategi yang baik dari cerita yang disampaikan oleh Bu Asih ini. Begitu Bu Asih? Sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Asih. Ya, saya kembalikan ke Pak Al. Begitu praktik coaching yang kami lakukan, Pak Al. Ya, terima kasih Pak Sigit, Bu Asih. Sangat luar biasa ini coaching sesi kita hari ini. Ya, oke, Pak Sigit. Yang selanjutnya kita akan masuk di tahap yang ketiga, yaitu pasca percakapan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Pak Sigit, yang ingin saya tanyakan adalah dalam praktek coaching tadi, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Sigit selaku coach yang dapat menunjukkan indikator ketercapaian yang kompetensi yang ingin dikembangkan tadi. Baik, terima kasih Pak Al. Sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya inginkan tadi, bahwa saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Meski selain itu, saya juga tidak melupakan bahwa saya menjadi pendengar yang aktif dan juga kehadiran yang penuh atau presence seperti itu. Jadi indikator yang saya ingin kembangkan tadi yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Setelah saya melakukan praktik coaching tadi, saya juga merasa saya menjadi pendengar yang aktif dan juga saya berusaha istilahnya melakukan kehadiran yang penuh dalam sesi coaching tadi. Kemudian saya juga berusaha membantu coach untuk mengingat atau merenung atau merangkai fakta. Jadi hal-hal apa yang telah atau langkah-langkah apa, strategi apa yang telah diterapkan oleh Bu Asih selaku coach tadi. Kemudian saya juga bersifat secara terbuka dan juga eksploratif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga memberikan atau memancing Bu Asih untuk mencari atau menggali solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Asih tersebut. Begitu Pak Al? Ya. Baik Pak Sigit. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, ini saya sudah mencatat beberapa catatan dari hasil coaching dari Pak Sigit dan Bu Asih tadi. Yang pertama, jadi 3 kompetensi coaching itu semuanya sudah terlihat ya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua, alur ceritanya dari percakapan Bu Asih dan Pak Sigit tadi juga sudah sangat terlihat jelas, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab itu sudah sangat jelas sekali terlihat dari percakapan antara coach dan coachee. Kemudian yang ketiga, coach juga sudah menyampaikan, tadi sudah disampaikan juga sebelumnya, sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan ini sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dikembangkan oleh coach Pak Sigit tadi. Ya, yang dapat memunculkan ide dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Sesuai dengan indikator tujuan pengembangan saat
supervisi. Kemudian pernyataan-pernyataan, percakapan-percakapannya pun bebas dari penilaian dan asumsi. Coach mendapatkan solusi dari permasalahan dan yang menjadi tujuan dari percakapan tadi. Yang terakhir nih dari yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sigit, kompetensi apa kompetensi yang lain yang ingin dikembangkan oleh Pak Sigit apa ini? Nah, baik Pak Al, tentunya kaitannya dengan kompetensi apa lagi yang ingin saya kembangkan dari hasil percakapan atau praktik coaching ini, tentunya saya lebih ingin mengoptimalkan kaitannya dengan terutama mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga ini Pak, kehadiran penuh. Kaitannya dengan coaching kadang kan ketika kita melakukan proses coaching itu kadang ada suatu kejadian yang tak terduga. Maka dari itu saya ingin mengembangkan lagi kaitannya dengan kesadaran penuh ketika mengikuti proses coaching ini untuk nanti saya praktikkan ketika saya melakukan kegiatan coaching mungkin di sekolah atau dengan rekan sejawat di sekolah, seperti itu Pak Al. Ya, luar biasa sekali Pak Sigit. Ya, kegiatan kita hari ini mungkin cukup, Bu Ase, Pak Sigit, terima kasih sudah menampilkan praktek coaching yang sangat luar biasa sekali. Ya, oke, kita bisa akhiri sesi kita hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al, Bu Asih. Sama-sama. Sama-sama.